Dalam bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang peta, PC, dan SIG. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dan disajikan dalam bentuk dua dimensi menggunakan simbol-simbol tertentu. Dalam geografi, peta digunakan untuk menampilkan informasi mengenai bentuk permukaan bumi, persebaran fenomena, serta hubungan antar wilayah. Peta membantu geografer memahami pola, jarak, arah, dan distribusi berbagai objek. Tanpa peta, analisis keuangan akan sangat sulit dilakukan. Peta memiliki unsur-unsur penting seperti judul, legenda, skala, simbol, grid, koordinat, orientasi, utara, inset, dan warna. Skala peta menunjukkan perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Peta berskala besar menampilkan detail lebih jelas, sedangkan peta berskala kecil menunjukkan wilayah yang lebih luas tetapi detailnya lebih sedikit. Legenda digunakan untuk menjelaskan simbol-simbol agar mudah dipahami. Warna menunjukkan variasi bentuk lahan atau fenomena tertentu, sementara orientasi utara memastikan pembaca mengetahui arah peta. Jenis peta dibagi menjadi dua kategori utama: peta umum dan peta tematik. Peta umum menggambarkan kenampakan dasar seperti batas administrasi, sungai, gunung, jalan, dan permukiman. Peta ini sering digunakan dalam pemetaan dasar nasional. Peta tematik menampilkan informasi khusus seperti peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta persebaran industri, atau peta penggunaan lahan. Peta tematik membantu analisis yang lebih spesifik sesuai kebutuhan penelitian. Selain peta, geografi juga menggunakan penginderaan jauh sebagai teknik untuk memperoleh informasi permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objeknya. Penginderaan jauh memanfaatkan sensor yang berada pada pesawat, satelit, atau drone untuk merekam pantulan energi dalam permukaan bumi. Energi yang paling banyak digunakan adalah gelombang elektromagnetik seperti cahaya tampak inframerah dan gelombang mikro. Penginderaan jauh bekerja melalui komponen-komponen utama yaitu sumber energi, objek target, atmosfer, sensor, satelit atau wahana, serta output berupa citra. Sumber energi dapat berasal dari matahari atau dari sensor itu sendiri, seperti radar. Energi yang mengenai objek akan dipantulkan dalam diterima oleh sensor. Sensor kemudian mengubahnya menjadi data digital dan menghasilkan citra yang dapat diolah dan dianalisa. Citra hasil penginderaan jauh dapat berupa foto udara, citra satelit optik, citra inframerah, hingga citra radar. Setiap jenis citra memiliki kelebihan masing-masing. Foto udara cocok untuk pemetaan detail seperti daerah pemukiman. Citra satelit optik memberikan informasi luas seperti tutupan lahan. Citra radar berguna untuk melihat pemukiman bumi meskipun tertutup awan atau digunakan saat malam hari. Penginderaan jauh memiliki banyak manfaat dalam geografi. Melalui citra satelit kita dapat memantau perubahan tutupan hutan, mendeteksi kebakaran, memetakan daerah rawan banjir, serta memantau pertumbuhan kolam. Dalam bidang pertanian, penginderaan jauh digunakan untuk melihat tingkat kesuburan tanah, kesehatan tanaman, dan kebutuhan irigasi. Pada kebencanaan, citra satelit membantu melihat dampak gempa bumi, banjir, tsunami, dan letusan gunung api secara cepat. Hasil penginderaan jauh kemudian dapat diolah dan dikombinasikan dalam sistem informasi geografi SIG. SIG adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data geografi. SIG menggabungkan data spesial dan data non-spesial agar dapat dianalisa secara lebih mendalam. Data spesial menunjukkan lokasi atau bentuk suatu objek di permukaan bumi, sedangkan data non-spasial berisi informasi deskriptif seperti jumlah penduduk, jenis tanah, atau tingkat curah hujan. SIG bekerja menggunakan layer atau lapisan. Setiap lapisan berisi informasi tertentu, misalnya lapisan jalan, lapisan sungai, lapisan penggunaan lahan, dan lapisan pemukiman. Ketika beberapa lapisan ditumpuk, kita bisa menganalisis hubungan antar objek, misalnya dengan menggabungkan lapisan curah hujan, jenis tanah, dan kemiringan lereng. Kita bisa memetakan daerah rawan longsor dalam perencanaan tata ruang kota. SIG digunakan untuk menentukan lokasi pemukiman baru, jaringan jalan, kawasan industri, serta area hijau. Dalam bidang kesehatan, SIG membantu melacak persebaran penyakit untuk menemukan daerah yang membutuhkan penanganan prioritas. Dalam transportasi, SIG digunakan untuk merancang rute tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas. SIG bahkan digunakan untuk navigasi sehari-hari melalui aplikasi peta digital yang menunjukkan arah, jarak, dan estimasi waktu tempuh. Penginderaan jauh dan SIG bekerja sangat baik
Ketika digabungkan, penginderaan jauh menyediakan data spasial yang berskala luas dan cepat diperbarui, sedangkan SIG digunakan untuk pengelolaan dan analisisnya. Contoh citra satelit dapat menunjukkan perubahan hutan dari hutan ke hutan. Kemudian SIG dapat memetakan wilayah mana yang paling cepat mengalami deforestasi, apa macam penyebabnya, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Peta penginderaan jauh dan SIG menjadi satu kesatuan penting dalam geografi modern. Ketiganya memahami pola ruang, perubahan lingkungan, interaksi antar wilayah, sehingga perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam kemampuan membaca peta, menganalisis citra satelit, dan mengolah data dalam SIG, geografi menjadi ilmu yang sangat relevan untuk menjawab berbagai masalah bumi saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.